Om Swastiastu. Halo pemirsa, berjumpa dengan saya Jero Jemiwi dan kami kembali hadir untuk memberikan informasi terpercaya seputar kesehatan. Hanya di KIH TV, your source for healthy living. Dan tema yang akan kita bicarakan adalah apa yang setahun ini populer dibicarakan, yaitu difteri. Mari kita simak penjelasan selengkapnya bersama Dr. Suradipa, spesialis anak. Satu kata untuk penyakit ini, populer. Ya, difteri. Mungkin kita tidak sadar bahwa kita dan keluarga sedang mengidapnya. Menjadi penting untuk kita ketahui apakah sebenarnya difteri itu dan bagaimana pencegahannya. Dapatkan informasi selengkapnya hanya di KIH TV, your source for healthy living. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Suradipa, spesialis anak, dan kita akan berbincang-bincang tentang difteri. Untuk itu langsung saja kita sapa dokter. Halo dok, apa kabar dok? Baik. Dok, saya langsung saja ingin bertanya, difteri itu sebenarnya apa sih dok? Difteri itu merupakan suatu infeksi bakteri yang sering menyerang saluran pernapasan bagian atas, terutama selaput lendir di daerah tenggorokan maupun di daerah hidung. Bisa juga dia menyerang daerah kulit. Ini sangat berbahaya dan bisa mengancam jiwa. Sampai mengancam jiwa gitu? Iya. Siapa saja yang bisa terkena difteri ini dok? Difteri itu dapat menyerang semua umur, anak-anak, remaja sampai dewasa. Anak-anak biasanya yang belum mendapatkan imunisasi difteri atau yang sering dengar imunisasi DPT, atau anak-anak itu sudah mendapatkan imunisasi difteri tetapi dia tidak lengkap imunisasinya. Kemudian kalau untuk remaja dan dewasa sama, biasanya dia pada orang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah dan yang imunisasinya tidak lengkap juga. Artinya saat usia dewasa dia tidak mendapatkan imunisasi difteri yang berikutnya. Itu yang sering menyebabkan atau yang dapat terkena difteri. Baik, untuk penyebabnya sendiri, penyakit difteri ini disebabkan oleh? Penyebabnya yaitu dari bakteri Corynebacterium diphtheriae. Terus penyebarannya bagaimana dok? Kalau penyebarannya sangat mudah, terutama pada anak-anak yang tidak mendapatkan vaksin difteri. Salah satunya bisa dari udara, dari percikan ludah, saat dia bersin, dia batuk, itu sangat mudah penularannya. Kemudian bisa juga dari kontak mainan yang ada kuman difterinya. Kemudian bisa juga dari lesi kulitnya yang mengandung kuman bakteri. Jika kita kontak dengan mereka, kita bisa terkena penyakit difteri. Terutama di lingkungan-lingkungan penduduk yang padat, kemudian dengan sanitasi yang tidak. Ini terbilang mudah ya penyebarannya. Ya. Untuk gejala atau ciri dari difteri ini sendiri seperti apa? Kalau dilihat dari gejala penyakit difteri itu hampir mirip dengan infeksi saluran pernapasan yang seperti sering kita alami. Misalnya ada demam, kemudian ada batuk, kemudian ada sakit tenggorokan, kemudian ada pilek, lemes, dan khas untuk penyakit difteri ini biasanya dia ada selaput tipis berwarna keabu-abuan di daerah tenggorokan. Itu yang menjadi ciri khas daripada penyakit difteri ini. Dan itu diketahui setelah pemeriksaan dokter atau oleh pasien bisa dilihat selaput tersebut? Biasanya selaput itu baru kita ketahui kalau diperiksa oleh dokter. Kita terlihat ada selaput tipis berwarna keabu-abuan. Baik, dan kalau untuk mereka yang sudah terlanjur terserang difteri, langkah pengobatan apa yang bisa dilakukan? Kalau kita terkena difteri, itu sangat berbahaya. Kalau sudah ada tanda-tanda ke arah penyakit difteri, ya kita harus segera periksakan diri ke dokter. Kemudian jika memang sudah terbukti dia terkena penyakit difteri,
pengobatannya ya harus di ruangan isolasi paling tidak 2-3 minggu untuk mencegah terjadinya penularan. Setelah itu pengobatan yang lainnya kita berikan antitoksinnya, antitoksin daripada difterinya. Setelah itu kita berikan antibiotik paling tidak sekitar 14 hari. Kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang lainnya untuk menentukan bahwa bakteri ini masih ada atau tidak. Untuk perawatannya sendiri pun di ruang isolasi, Dok, ya? Berarti ini sangat berbahaya. Ya, harusnya di ruang isolasi karena penularannya sangat mudah. Dok, langkah pencegahan apa saja yang bisa dilakukan agar tidak terkena difteri? Salah satu pencegahan difteri yaitu dengan vaksinasi. Biasanya kita berikan vaksinasi DPT, difteri, tetanus, dan pertusis. Untuk anak-anak kita berikan saat dia usia 2 bulan, kemudian saat usia 3 bulan, usia 4 bulan, kemudian selanjutnya saat usia 18 bulan atau 1,5 tahun, kemudian lanjut sampai usia 5 tahun. Kita berikan imunisasi difteri atau yang sering kita dengar biasanya imunisasi DPT. Saat remaja atau dewasa, imunisasi bisa kita berikan saat usia dia 10 tahun dan 18 tahun. Rutin tiap 10 tahun kita ulang lagi. Itu biasanya untuk mencegah terjadinya penyakit difteri. Di samping lingkungan yang harus kita jaga agar tetap sehat. Baik, berarti kebersihan lingkungan, kemudian rangkaian imunisasi yang lengkap itu sangat penting ya, Dok. Ya. Dan ada imunisasi untuk anak remaja sampai usia 18 tahun. Saat dia usia 10 tahun, kemudian saat usia 18 tahun. Baik, terima kasih dokter. Dan pemirsa, ternyata penyakit difteri itu terbilang berbahaya, namun demikian penyakit ini dapat dicegah ketika penanganannya cepat dan ditangani oleh mereka yang ahli. Tentunya dalam hal ini para dokter. Dan bagaimanapun tentu mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikianlah pemirsa penjelasan dari Dr. Suradipa spesialis anak, dan jangan lupa saksikan terus informasi kesehatan dari KIH TV, your source for healthy living. Om Santi 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 Om.